Oke, baik. Selamat siang para peserta mata kuliah Berbahasa Indonesia. Jadi ini agak uh, terpepet ya, harus melakukan satu rekaman tentang kuliah ini. Jadi saya memerlukan 15 menit terutama untuk hari ini untuk menyampaikan materi tentang uh, kesenian. Ya. Jadi saya kira mata kuliah ini kan dibagi dua aspeknya, ada dua bagian. Yang pertama kita harus lalui mengenai kebudayaan, dan yang mid semester sampai akhir semester adalah mengenai kesenian. Jadi materi ini kan saya sampaikan untuk mohon ditanggapi untuk minggu depan ya. Jadi saya berikan waktu seminggu untuk kelas ini memberikan respon ya, atau mempertanyakan atau menanggapi atau memberi catatan mengenai materi yang saya sampaikan. Baik, jadi saya kira ini adalah materi yang saya persiapkan. Mohon maaf ini karena mendadak ya. Jadi saya baru ingat bahwa hari ini saya harus melakukan sesuatu untuk kelas ini. Jadi saya mau memberikan mengenai materi mengenai sistem kesenian atau sistem seni ya. Jadi sistem seni adalah satu bayangan yang sebetulnya real ada ya, yang melatar belakangi suatu fenomena dunia seni ya. Jadi dunia seni itu kita bayangkan sama dengan adanya dunia politik, dunia ekonomi, ya, dunia keagamaan di masyarakat. Jadi dunia seni itu ada. Jadi yang membangun dunia seni sebenarnya sistem kesenian, sistem seni. Ya. Jadi sistem seni adalah aspek-aspek dunia seni yang diperkirakan melakukan aktivitasnya, dinamikanya untuk membangun satu dunia seni. Jadi di belakangnya pasti ada sistem kesenian. Nah, sistem kesenian ini dibangun oleh 5 aspek di sini. Ya. Jadi mohon sekali lagi bahwa sampai akhir semester, sebenarnya kita akan bicarakan mengenai bagaimana sistem kesenian itu berjalan di dalam suatu masyarakat. Ya. Di dalam suatu masyarakat Indonesia, bagaimana sistem kesenian itu berjalan. Oleh karena itu, dunia seni dibangun oleh 5 aspek di sini. Yang pertama, aspek yang paling penting adalah seniman. Ya. Suatu institusi yang harus ada, karena mereka lah para seniman yang menciptakan karya seni. Yang kedua tentunya karya seni. Jadi karya seni keberadaan itu otonom. Ya, dalam pengertian seni modern itu nanti satu karya seni sudah lepas ya dari senimannya. Dia berdiri sendiri, otonom untuk berbicara sendiri keinginannya kepada penikmatnya begitu. Yang ketiga adalah penikmat. Penikmat ini adalah para apresiator. Ya. Para penikmat ini tentunya dia melakukan satu kegiatan ya. Nanti kita akan bicarakan juga mengenal, memahami, menghayati, menghargai, mengamalkan pemahamannya dia. Ya. Yang keempat adalah kritikus. Kritikus adalah para apresiator, tapi punya kemampuan keahlian. Berbeda dengan orang awam, ya, dengan penikmat biasa. Dan yang kelima adalah patron. Jadi patron adalah bisa lembaga perorangan, dia bisa pelindung, pemerakarsa, pendukung sebuah kesenian atau jenis kesenian tertentu. Yang patron sangat penting nanti. Nah, 5 hal, seniman, karya seni, penikmat, kritikus, patron, adalah saling berinteraksi satu sama lain. Saling pengaruh-pengaruh dalam rangka membangun dunia kesenian. Ya. Fenomena kesenian, persoalan seni, itu bisa dikembalikan dalam semua aspek ini. Jadi ini suatu sistem kesenian yang dibangun dari struktur, ya, yang 5 aspek mengenai struktur yang membangun sistem kesenian. Nah, hari ini saya akan membicarakan hanya senimannya dulu. Ya, kita akan bicara nanti beberapa minggu depan. Yang pertama adalah seniman. Jadi seniman itu disebut seorang kreator. Kita bicara konteks seni modern ya. Dalam seni tradisional kita berbeda. Seniman dalam pengertian modern adalah seorang individu yang bisa menciptakan karya seni, tapi memang berbeda dengan awam. Oleh karena itu seorang seniman punya bekal, punya kemampuan. Ya. Apa kemampuan bekalnya itu? Yang pertama adalah intelektual, kemampuan intelektual. Yang kedua kemampuan imajinasi. Yang ketiga kepekaan intuisi. Dan tentu saja yang terakhir adalah keterampilan. Tanpa aspek semuanya ini, saya kira seorang seniman tidak mungkin. Ya. Orang awam juga bisa punya kemampuan intelektual, imajinasi, intuisi, tetapi tidak pernah diasah. Seorang seniman, bagaikan seorang serdadu, harus siap berlatih terus tempur ya,
ya, dengan keterampilannya tadi untuk mempersiapkan bagaimana ketika dia berkarya. Jadi berbeda antara seniman dan tukang misalnya, tukang hanya bermodal keterampilan, sedangkan seniman memiliki intelektual, imajinasi, intuisi yang selalu diasah terus-menerus untuk mempersiapkan berkarya. Nah, contoh sekarang, apa kemampuan intelektual? Kemampuan intelektual adalah kemampuan berpikir logis, rasional, sistematis. Ya banyak kan para seniman itu sudah dari sananya, itu mungkin turunan dan sebagainya. Meskipun kemampuan ini bisa kita pelajari, ya, sampai ke pendidikan tinggi, perguruan tinggi, kita diajarkan menjadi kaum intelektual misalnya. Tapi seorang seniman kelihatannya sudah terberi kemampuan itu, kemampuan intelektual tadi. Ya. Yang ketiga, imajinasi, kemampuan imajinasi, kemampuan membayangkan sesuatu. Jadi membayangkan bahwa sesuatu itu di belakangnya pasti ada struktur, ada sistem, dan sebagainya. Ya. Jadi seorang seniman, kemampuan ini luar biasa, karena memang kemampuan yang paling utama imajinasi, daya bayang, bukan berhayal. Ya. Kalau berhayal tidak latar belakang intelektual. Ya. Anak kecil berhayal, kemampuan intelektual belum ada. Jadi seorang yang punya penalaran, dia memiliki daya bayang, membayangkan. Ya. Membayangkan satu struktur, satu plot kalau itu sebuah cerita dibayangkan, peristiwa-peristiwa dan sebagainya. Dan ketiga adalah intuitif. Kemampuan intuitif adalah kepekaan intuisi. Jadi seorang seniman mengasah terus kepekaannya itu. Dia melihat dan mendengar dengan batinnya. Kalau orang awam mendengar dengan kuping, ya, melihat dengan matanya. Tapi kalau seorang seniman, kepekaan itu di dalam. Jadi tiga hal ini, intelektual, imajinasi, intuisi, dipakai oleh seniman terus-menerus, ya, untuk mencari ide, gagasan, ilham dalam karyanya. Jadi berbeda dengan seorang awam. Tukang setiap hari bisa membuat kursi 10 tanpa dia harus merenung, tanpa dia harus melakukan kontemplasi, mencari ide gagasan, karena dia hanya bermodalkan keterampilan. Seorang seniman, dia melakukan kontemplasi, melakukan perenungan untuk mencari ide gagasan, menunggu ilham, menunggu godot, ya, bagaimana dia bisa menangkap ide gagasan, satu kebenaran, ya, dan ide gagasan dituangkan dengan keterampilannya, ya. Jadi itulah saya kira kemampuan seniman. Dan kemampuan seniman dari setelah mendapatkan ide gagasan tentang sesuatu hal yang kebenaran, yang estetis misalnya, lalu diungkapkan dengan keterampilannya, itu namanya proses kreatif. Jadi istilah proses kreatif ini sangat erat dengan para seniman, ya. Bagaimana dia dari ide gagasan tadi, dia tangkap, lalu diekspresikan dengan keterampilannya. Jadi itulah proses kreatif. Nah, materi tentang seniman inilah yang akan saya berikan dulu. Ya. Akhirnya dengan kemampuan ini dia melahirkan sebuah karya. Ya. Nah, silakan. Jadi materi kali ini, saya ingin mendiskusikan mengenai tadi proses kreatif seorang seniman. Anda boleh menyampaikan kepada saya lewat email nanti tentang pertanyaan, tanggapan, atau diskusi. Ya. Jadi nanti saya akan baca, saya akan tanggapi lagi lewat email. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ini karena posisi kita memang harus begini, jadi mohon maaf. Jadi diskusinya juga agak terbatas, ya, interaksinya, tapi coba kita lakukan. Sekali lagi bahwa ini PR untuk minggu depan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan suatu pemahaman, mendiskusikan tentang proses kreatif seorang seniman. Apa kendalanya? Apa hal-hal yang menarik untuk dicatat di sini, ya? Atau mungkin kalau contoh Anda juga seorang seniman juga, silakan pengalaman bahwa proses kreatif itu ada kendala, ada masalahnya, persoalan-persoalan kreatif yang harus kita pahami. Ya, sekali lagi untuk materi kali ini terima kasih, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan aspek yang lain. Baik, demikian selamat siang. Kita coba untuk minggu ini mulai dari kuliah jarak jauh. Terima kasih.